Oh, kamu yang sudah mencelakakan Pak Arman dan Juliana. Dari mana mereka bisa tahu kalau kita itu ada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat pecinta sinetron buku harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas dan selamat menyaksikan. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin yang tentunya kita akan membahas kelanjutan alur cerita sinetron buku harian Seorang Istri yang akan tayang malam ini. Nampaknya sinetron buku harian Seorang Istri yang akan tayang malam ini akan semakin seru, sobat-sobat ya, yang dimana akhirnya si Kevin berhasil dibawa oleh Pasha, Lucky dan juga Dewi. Dan di sini pun Dewa sedang menginterogasi si Kevin agar si Kevin ini mau mengaku jikalau dirinya lah penyebab terjadi kecelakaan mobil Pak Arman. Namun sebelum si Kevin ini mengaku, sobat-sobat, tiba-tiba gerombolan si Tony pun datang untuk menyelamatkan si Kevin. Nah, akankah si Kevin ini selamat, sobat-sobat ya? Dan terus saksikan video Bang Mimin ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan, seperti biasa Bang Mimin akan mengulas sedikit dari episode sebelumnya, sobat-sobat. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, jikalau Dewa itu sudah menemukan mobil Pak Arman yang saat itu sudah terbakar oleh si Kevin. Dan di saat itu pun Dewa tidak mendapatkan bukti-bukti yang sangat kuat ya, karena bahan bukti pun sudah dimusnahkan oleh si Kevin ini. Tapi Pasha, Lucky dan juga Dewi yakin jikalau penyebab terjadinya kecelakaan Pak Arman tersebut adalah si Kevin. Dan di sana pun mereka pun mencoba untuk membawa si Kevin dan menginterogasinya di sebuah danau, sobat-sobat ya. Dan disitu pun Dewa memaksa si Kevin untuk mengaku jikalau si Kevin inilah penyebab terjadinya kecelakaan mobil Pak Arman. Namun belum sempat si Kevin ini berkata jujur kepada Dewa, tiba-tiba anak buah si Tony datang untuk menyelamatkan si Kevin ini. Dan di sini terlihat jikalau Pasha pun sangat kaget dan dia pun dia pun bertanya ya, siapakah yang memberitahu si Tony ini hingga dia bisa sampai ke tempat dia itu sedang menginterogasi si Kevin. Nah, sepertinya ini adalah ulah dari si Alekor dan juga si Priska yang membuntuti bahkan menemukan jejak Pasha dan Dewi ini, sobat-sobat ya, dan tentunya si Lucky. Dan akankah perisai Dewa dan juga Dewa ya bisa mengatasi masalah ini, bahkan bisa mengalahkan anak buah si Tony tersebut, sobat-sobat ya? Dan nampaknya insya Allah bisa, sobat-sobat ya. Nanti tibanya akan datang si Fajar tentunya yang akan dihubungi oleh Dewa untuk dimintai bantuan. Dan nampaknya tidak kalah seru dan tidak kalah menegangkan ya, sobat-sobat. Si Alekor dan juga si Priska ini meminta bantuan kepada Pak Jos. Entah apa sebabnya si Alekor dan juga si Priska ini bisa meminta bantuan kepada Pak Jos. Apakah mereka akan membayar Pak Jos dengan bayaran yang sangat mahal hingga dia pun berpihak kepada Alekor dan juga si Priska? Dan apakah ada kepentingan ya yang sama dengan memberikan pelajaran kepada Dewa dan juga Pasha, tentunya Lucky dan Dewi ya, sobat-sobat ya? Nampaknya mereka ini ada masalah dengan Pak Jos. Nah, namun Bang Mimin kurang tahu jelas apa masalahnya, sobat-sobat ya. Nah, kita saksikan saja di sinetron buku harian Seorang Istri yang akan tayang malam ini. Dan nanti malam juga kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru nih, sobat-sobat ya, yang dimana adegan tersebut timbul dari si Roni. Akhirnya si Roni ketahuan nih bahwa dia memegang cincin si Fajar hingga si Livia pun salah paham, sobat-sobat ya. Yang dimana si Livia ini menyangka jikalau si Roni ini mempunyai selingkuhan bernama Fajar, karena dulu juga pernah si Roni ini berselingkuh dengan namanya Yanto ya, sobat-sobat ya. Akankah si Roni ini berkata jujur kepada si Livia jikalau dia menemukan cincin si Fajar tersebut ya, sobat-sobat? Nah, pastinya tidak. Pastinya si Roni ini pintar berbicara, sobat-sobat, bahkan dia pun pintar ngeles. Namun semoga saja
si Roni ini segera menjual cincin tersebut kepada Fajar ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi antara Fajar dan juga Cornelia. Fajar selalu saja menanyakan kepada Cornelia jikalau kenapa dia tidak mau memakai cincin pemberian dari Fajar. Namun di sini pun tentunya si Cornelia sangat bingung hingga dia pun tidak bisa jawab pertanyaan Fajar tersebut. Padahal cincinnya hilang dan saat ini ditemukan oleh si Roni ya sobat-sobat ya. Dan kita balik lagi nih ke pembahasan yang sudah dibahas tadi namun belum kelar nih sobat-sobat ya. Dan akhirnya terbalik nih sobat-sobat ya, yang dimana tadinya Perisai Dewa itu mengikat si Kevin, namun kali ini Dewa dan Perisai Dewa tentunya ya itu diikat oleh anak buah Pak Jos. Nah, nampaknya di sini juga sudah tidak ada Dewa dan juga Nana, dan tentunya di sini semoga saja anak buah Pak Jos tersebut pun berbaik hati untuk menyelamatkan atau menyuruh Dewa dan juga Nana ini kembali pulang. Dan sebagai tahanan di situ terlihat jikalau Dewi, Pasha dan juga si Lucky menjadi tahanan, dan semoga saja Dewa bisa kembali lagi bersama Pak Polisi yang tentunya bisa menyelesaikan kejahatan ini tentunya sobat-sobat ya. Dan untuk nonton buku harian seorang istri juga yang akan tayang malam ini, kita akan disuguhkan dengan Nek Ratu yang akan masuk rumah sakit nih sobat-sobat nih. Kira-kira apa yang membuat Nek Ratu ini bisa ke rumah sakit sobat-sobat ya? Apakah ada masalah di rumah Buana hingga dia pun sangat stres dan penyakit jantungnya pun kembali kambuh sobat-sobat ya? Namun menurut Bang Mimin, ini yang memicu Nek Ratu bisa masuk rumah sakit adalah karena ada masalah nih sobat-sobat ya, yang dibuat oleh Tante Mer, yang dimana Tante Mer memaksa untuk Nek Ratu bisa memberikan sejumlah uang kepada Tante Mer untuk dipinjamkannya kepada Tante Mer ini yang sebesar 2 miliar. Tentunya di sini pun sangat emosi ya sobat-sobat Nek Ratu, dan tentunya hal ini nantinya bisa jadi masalah sih sobat-sobat ya, karena mungkin antara Nek Ratu dan juga Tante Mer ini sangatlah sangatlah dekat. Namun di saat si Tante Mer ini butuh, Nek Ratu pun tidak bisa membantu karena semua tanggung jawab keluarga Buana saat ini kan sudah diserahkan kepada Bu Parah. Sedangkan hubungan Bu Parah dengan Tante Mer tahu sendiri sobat-sobat ya, selalu aja ribut ya, udah kolot juga. Dan kita doakan saja semoga tidak terjadi apa-apa kepada Nek Ratu nih sobat-sobat ya. Bang Min pamit undur diri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.